4. Tokoh. Tokoh adalah pemeran dalam novel. Nah, secara umum tokoh ada 4. Yang pertama adalah tokoh protagonis, antagonis, tritagonis, dan figuran. Nah, tokoh protagonis adalah tokoh yang baik, ramah, dan kadang-kadang tokoh protagonis merupakan tokoh utama. Nah, yang kedua adalah tokoh antagonis. Antagonis adalah tokoh yang bersifat jahat, licik, penuh tipu daya. Dan yang ketiga adalah tokoh tritagonis. Tokoh tritagonis adalah tokoh yang menengah di antara protagonis dan antagonis. Dan yang terakhir adalah figuran. Tokoh figuran ini adalah tokoh yang hanya sebagai figuran atau sebagai pembantu jalannya cerita dan tidak memiliki banyak peran. Penokohan. Penokohan adalah cara pengarang untuk menggambarkan atau melukiskan tokoh-tokohnya di dalam cerita atau yang ditulisnya. Nah, tokoh ini atau istilahnya cara pengarang itu menggambarkan tokohnya itu dengan 3 segi, yaitu dari 1. Dialog tokoh, yang kedua adalah penjelasan tokoh, yang ketiga adalah penggambaran fisik. Ada 2 jenis penokohan, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung adalah di mana pengarang langsung melukiskan atau menunjukkan secara terperinci sifat dari tokohnya. Dan secara tidak langsung adalah di mana pengarang melukiskan atau menggambarkan sifat fisik dari tokoh melalui reaksi tokoh lain. Beberapa cara yang dapat digunakan untuk menggambarkan rupa watak tokoh pelaku. Yang pertama adalah 1. Melukiskan bentuk lahir pelaku. Yang kedua adalah melukiskan jalan pikiran pelaku atau apa yang terlintas dalam pikirannya. Yang ketiga adalah melukiskan bagaimana reaksi pelaku terhadap kejadian-kejadian dalam yang dialaminya. Yang keempat adalah pengarang secara langsung menganalisis watak pelaku. Yang kelima adalah pengarang melukiskan keadaan sang pelaku. Yang keenam adalah pengarang melukiskan suatu atau bagaimana pandangan pelaku lain dalam cerita terhadap pelaku utama. Dan yang ketujuh adalah para pelaku dalam suatu cerita membincangkan keadaan pelaku utama, sehingga secara tidak langsung kita dapat tahu bahwa sifat atau watak pelaku utama. Penokohan terdiri atas 3 variasi. Yang pertama, teknik expository atau teknik analitis adalah teknik yang pelukisan tokoh-tokohnya atau tokoh cerita dilakukan dengan memberikan deskripsi atau uraian. Sedangkan yang kedua adalah teknik dramatik, yaitu teknik pelukisan tokoh cerita yang sesuai dengan kehidupan nyata. Nah, sudut pandang. Sudut pandang adalah arah pandang penulis dalam menyampaikan ceritanya dalam novel, sehingga cerita yang disampaikan dapat tersampaikan dengan baik dan pembaca atau pendengarnya bisa mencerna dengan baik. Macam-macam sudut pandang. Yang pertama adalah sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang pertama biasa digunakan kata ganti aku, saya, dan kami. Nah, bila kita menggunakan sudut pandang orang pertama, kita seakan-akan menjadi salah satu tokoh di dalam cerita tersebut.
Dan yang kedua adalah sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga menggunakan kata ganti ia, dia, kamu, dan mereka. Nah, tujuan sudut pandang orang ketiga ini adalah menceritakan tokoh utama. Atau kata ganti ini biasa digunakan untuk menceritakan tokoh utama dalam cerita tersebut. Yang ketujuh adalah amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Nah, kita akan mendapat pelajaran dalam membaca novel. Contohnya adalah novel Laskar Pelangi. Di sini kita harus bermimpi setinggi langit dan harus mencapainya dengan segala cara, yaitu dengan bekerja keras untuk mencapai mimpi kita dan cita-cita kita. Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur pembentuk cerpen yang berasal dari luar cerita itu sendiri. Unsur ekstrinsik cerpen antara lain: 1. Latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat merupakan faktor lingkungan masyarakat sekitar yang mempengaruhi penulis dalam membuat cerpen tersebut. Ada beberapa faktor. Yang pertama, ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, dan kondisi ekonomi. Latar belakang penulis. Latar belakang penulis adalah sebuah faktor dari dalam penulis yang mendorong penulis dalam membuat cerpen. Latar belakang penulis sendiri terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama, riwayat hidup penulis, kondisi psikologis, dan aliran sastra penulis. Lalu yang ketiga adalah nilai yang terkandung dalam cerpen. Ada beberapa nilai yang menjadi unsur ekstrinsik dalam sebuah cerpen. Di antara lain yaitu nilai agama, nilai sosial, nilai moral, dan nilai budaya. Dari penjelasan di atas maka dapat kita simpulkan bahwa pengertian dari unsur ekstrinsik yaitu unsur yang membangun suatu karya sastra dari luar. Unsur ekstrinsik seperti latar belakang pembuatan karya sastra, latar belakang penulis, dan kondisi sosial budaya. Latar belakang pembuatan karya sastra yaitu alasan atau motivasi apa yang membuat seseorang penulis ingin membuat dan menyelesaikan suatu karya sastra. Latar belakang penulis yaitu faktor yang berasal dari penulis sendiri, misalnya seperti pendidikan. Sosial dan budaya yaitu faktor yang datangnya dari lingkungan masyarakat atau tempat-tempat penulis tinggal, misalnya faktor politik, ideologi, ekonomi, dan sebagainya. Akhir kata, itulah pembahasan mengenai definisi dan contoh unsur ekstrinsik yang ada pada suatu karya sastra. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Unsur-unsur novel, kita dapat menikmati novel seperti kita dapat mengetahui watak tokoh yang ada dalam novel. Yang kedua, kita dapat mendapatkan nilai-nilai kehidupan dalam sebuah novel. Yang ketiga adalah kita dapat mengetahui latar belakang dari pengarang novel tersebut dan lain-lain. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.